Selamat datang kembali. Hari ini kita punya satu topik yang sangat mendasar dan sering banget jadi bahan diskusi nih. Struktur otoritas spiritual dalam Islam. Anda kan sudah kasih kita beberapa sumber yang, menarik sekali, terutama dari Al-Quran untuk kita bedah 4 figur kunci nih. Nabi, Rasul, Wali, dan juga ulama. Betul, dan ini bukan sekedar daftar jabatan biasa kan. Yang menarik dari sumber-sumber yang Anda berikan itu adalah bagaimana keempatnya ini seolah-olah membentuk semacam ekosistem spiritual yang lengkap. Masing-masing punya fungsi yang sangat spesifik, tapi saling terkait. Tepat sekali. Jadi, misi kita kali ini bukan cuma mendefinisikan satu persatu, tapi lebih ke memahami bagaimana sistem ini bekerja secara utuh, terutama dalam kaitannya dengan hukum atau syariat. Ini kayak kita mau membedah cetak biru dari sebuah sistem panduan yang, cukup kompleks. Baik, mari kita mulai bedah dari fondasinya. Kita mulai dari akarnya dulu ya, yaitu seorang nabi. Konsepnya kan nubuah atau kenabian. Kalau saya lihat dari sumbernya, ini adalah otoritas yang fokusnya pada penerimaan informasi dari alam goib atau wahyu. Betul begitu? Betul sekali. Nubuah itu bisa dibilang titik awal dari semuanya. Ini adalah status spiritual di mana seorang individu itu dipilih oleh Tuhan untuk jadi penerima kebenaran ilahiyah. Anggap aja ini seperti sebuah antena yang super peka yang disetel khusus untuk menerima sinyal dari sumber ilahi. Fungsi utamanya seperti yang tersirat di banyak ayat, yaitu untuk pensucian diri dan bimbingan batin. Mereka menerima Alkitab dan hikmah. Oke, jadi ini lebih ke hubungan vertikal ya? Hubungan langsung antara individu terpilih itu dengan Tuhan dalam proses menerima kebenaran. Bukan begitu? Persis, fokusnya sangat internal pada awalnya. Dan yang penting untuk dicatat nih, tidak semua nabi itu diberi tugas untuk menyampaikan hukum atau syariat yang benar-benar baru ke masyarakat luas. Oh, begitu. Iya, beberapa nabi diutus hanya untuk memperkuat syariat yang sudah ada sebelumnya. Contohnya banyak nabi di kalangan Bani Israel yang beroperasi di bawah naungan syariat Nabi Musa kan. Mereka menerima wahyu, mereka dapat bimbingan, tapi bukan untuk merombak total sistem hukum yang ada. Ini poin yang krusial nih. Jadi seorang nabi bisa saja ada tanpa membawa kitab suci atau hukum yang baru sama sekali. Lalu, apa landasan dari Al-Quran yang paling jelas menggambarkan status fundamental seorang nabi ini? Sumber yang Anda berikan itu menunjuk pada surat Al-A'raf ayat 157. Ini sangat menarik karena ayatnya bicara tentang Nabi Muhammad dalam konteks historis. Coba saya bacakan ya. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Wow, oke. Jadi ayat ini tidak hanya mendefinisikan, tapi juga menunjukkan adanya kesenambungan. Status kenabian itu sendiri sudah diakui dan dinubuatkan ya dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, tepat sekali. Ini menggarisbawahi bahwa kenabian itu sebuah konsep spiritual yang universal, menjadi fondasi bagi semua wahyu ilahi. Ia adalah status yang melekat pada individu, sebuah kehormatan untuk menjadi penerima pesan ilahi. Kalau kita pakai analogi, seorang nabi itu seperti ilmuwan brilian yang melakukan penemuan fundamental di dalam laboratoriumnya. Dia tahu kebenaran itu, tapi tugasnya belum tentu untuk mempublikasikannya secara massal. Saya suka analogi itu. Sebuah penemuan fundamental di laboratorium. Tapi kan penemuan itu tidak akan mengubah dunia kalau hanya tersimpan di dalam buku catatan lab. Disinilah pasti peran Rasul menjadi krusial kan? Sumber-sumber Anda juga menekankan kata fungsional dan misi penyampaian untuk seorang Rasul. Dan disinilah logikanya jadi sangat indah. Setiap Rasul itu sudah pasti seorang nabi. Oke. Tapi tidak setiap nabi adalah seorang Rasul. Yeah. Ini bukan tingkatan yang lebih tinggi secara spiritualitas ya, melainkan sebuah tugas atau fungsi tambahan. Kerasulan atau risalah itu sebuah mandat, sebuah misi publik. Jadi kalau Nabi adalah ilmuwan di lab, maka Rasul adalah ilmuwan yang sekaligus ditunjuk jadi CEO dan aktivis publik, yang tugasnya mengubah kebijakan dunia berdasarkan penemuannya. Begitu kira-kira?
Analogi yang sangat pas. Jika nubuah adalah hubungan vertikal antara individu dan Tuhan, maka risalah itu menambahkan dimensi horizontal, yaitu tugas untuk menyampaikan syariat itu kepada masyarakat, menegakkan keadilan, memberi peringatan, dan membangun sebuah tatanan sosial berdasarkan wahyu yang diterimanya. Ada aspek sosial politik yang sangat kuat melekat pada seorang rasul. Jadi otoritasnya meluas ya, dari yang tadinya cuma bimbingan batin, menjadi otoritas untuk legislasi, untuk menetapkan hukum di tengah masyarakat. Adakah ayat spesifik yang benar-benar menangkap pergeseran dari misi pribadi ke proklamasi publik ini? Ada, dan sangat jelas sekali. Tepat di ayat berikutnya, dalam surat yang sama, Al-A'raf, ayat 158. Ayat ini seolah menjadi deklarasi dari misi tersebut. Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, Rasulullah, kepadamu semua. Nah, perhatikan frasa kuncinya. Kepadamu semua. Ini bukan lagi percakapan di ruang privat. Benar. Ini proklamasi di alun-alun kota. Lingkup misinya bersifat eksternal dan, dalam kasus Nabi Muhammad, universal. Jadi otoritas seorang rasul bukan lagi hanya spiritual, tapi juga apa yang bisa kita sebut legislatif ilahiyah. Mereka membawa konstitusi dari Tuhan. Oke, ini menjadi sangat jelas. Kita punya fondasi penerimaan wahyu pada nabi, lalu misi implementasi publik pada rasul. Keduanya kan jabatan ilahiyah yang spesifik dan, dalam keyakinan Islam, telah berakhir. Tapi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah setelah itu pintu menuju kedekatan dengan Tuhan tertutup total? Disinilah konsep ketiga yang Anda berikan, wilayah atau kewalian, menjadi sangat relevan. Benar sekali. Dan ini adalah pergeseran paradigma yang luar biasa, menurut saya. Jika nubuah dan risalah bisa kita ibaratkan sebagai jabatan ilahiyah dengan masa bakti yang sudah selesai, maka wilayah adalah sebuah keadaan spiritual yang pintunya selalu terbuka bagi siapapun. Otoritasnya tidak lagi berbasis pada jabatan kenabian, melainkan pada sesuatu yang lugi personal dan dapat diusahakan, kedekatan batin, atau dalam istilahnya, qurb dengan Allah. Tunggu, jadi ini semacam pencapaian spiritual yang bisa diraih oleh orang biasa yang bukan nabi atau rasul? Tepat. Dan disinilah letak keindahannya. Sumber-sumber Anda menjelaskan bahwa wilayah itu dapat dicapai oleh siapa saja yang beriman dan bertakwa. Bahkan Allah sendiri dalam Al-Quran menyebut dirinya sebagai Al-Wali, Sang Pelindung. Jadi, seorang wali adalah orang yang, karena tingkat keimanan dan ketakwaannya yang luar biasa, berada di bawah perlindungan dan bimbingan langsung dari Al-Wali. Jadi ini bukan tentang membawa hukum baru, tapi lagi tentang menjadi cerminan hidup dari hukum yang sudah ada. Menjadi perwujudan dari spiritualitas itu sendiri. Anda menangkap esensinya. Otoritas mereka bukan untuk membuat hukum, tapi untuk menjadi teladan hidup dari hukum itu. Mereka tidak membawa teks, mereka menjadi teks yang hidup. Ada satu ayat yang Anda berikan yang menggambarkannya dengan sangat puitis, dari surat Yunus ayat 62. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu deskripsi yang sangat mendalam. Ini bukan tentang kekuasaan atau jabatan, tapi tentang keadaan batiniah. Sebuah kedamaian dan keamanan total yang lahir dari kedekatan dengan Tuhan. Betul. Otoritas mereka adalah otoritas moral dan spiritual. Mereka tidak membawa syariat baru, tetapi mereka menghidupkan ruh atau spirit dari syariat yang sudah ada. Melalui karakter mereka, kebijaksanaan mereka, dan perbuatan mereka. Mereka menjadi jangkar spiritual bagi komunitas di sekitar mereka. Ini membawa kita ke potongan terakhir dari teka-teki ini nih. Sebuah pertanyaan pelengkap dari Anda yang sangat penting, lalu di mana posisi ulama? Kita sudah punya sumber wahyu, nabi, penyampai dan legislatornya, rasul, serta perwujudan spiritualnya, wali. Tapi ulama, mereka kan tidak menerima wahyu, tapi punya otoritas yang sangat besar dalam hukum. Di mana mereka pas dalam gambar ini? Ini pertanyaan yang menjembatani dunia wahyu yang ideal dengan realitas dunia yang terus berubah. Para ulama dalam kerangka ini adalah pewaris para nabi. Tapi, dan ini tapi yang sangat besar, yang mereka warisi bukanlah status kenabian atau wahyu baru. Yang mereka warisi adalah ilmu dari wahyu yang telah diturunkan. Warisan ilmu bukan warisan status. Itu poin kuncinya. Tepat sekali. Al-Quran punya istilah spesifik untuk mereka,
yaitu Rabbaniyun. Orang-orang yang mendalami, memahami, dan mengajarkan kitab suci. Sumber yang Anda berikan mengutip surat Ali Imran ayat 79 yang mendefinisikan peran mereka dengan sangat jernih. Tetapi hendaklah kamu menjadi Rabbaniyin karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Perhatikan, ayat ini secara eksplisit mengaitkan status mereka dengan dua aktivitas, mengajarkan Alkitab dan terus-menerus mempelajarinya. Otoritas mereka lahir dari proses intelektual, dari dedikasi dan penguasaan mendalam terhadap teks suci warisan para nabi. Tapi bukankah ini bisa beresiko? Maksud saya kalau otoritas hanya berdasarkan penguasaan teks secara akademis, bisa jadi elitis dan kering, terpisah dari pengalaman spiritual hidup seorang wali? Itu kritik yang sangat valid dan sebuah ketegangan yang selalu ada dalam sejarah pemikiran agama. Idealnya, seorang alim yang mendalam juga menempuh jalan spiritual. Namun, fungsi utama mereka dalam struktur ini memang terfokus pada penjagaan teks. Ada satu ayat lagi yang Anda tandai yang memperkuat peran yudisial mereka. Dari surat Al-Maidah ayat 44. Ayat ini luar biasa karena menempatkan ulama dalam satu garis fungsional dengan para nabi dalam hal penegakan hukum. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara oleh nabi-nabi dan oleh orang-orang alim, Rabbaniyun, dan pendeta-pendeta ahbar. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Jadi di situ perannya, memelihara kitab-kitab Allah. Mereka adalah penjaga, penafsir, dan hakim berdasarkan teks warisan itu. Persis, mereka adalah para jurist, para ahli hukum yang memastikan bahwa konstitusi ilahiyah yang dibawa Rasul tetap otentik, dipahami dengan benar, dan dapat diterapkan dalam konteks zaman yang baru. Otoritas mereka adalah otoritas keilmuan atau ilmiah. Oke, semua potongan sudah di atas meja. Kalau kita satukan semua ini, apa artinya? Bagaimana kita bisa merangkum perbedaan fungsi keempatnya dalam satu gambaran besar yang utuh? Kalau kita tarik benang merahnya, yang kita lihat itu bukan hierarki sederhana ya, melainkan sebuah ekosistem yang sempurna untuk menjaga panduan ilahi. Begini cara kerjanya. Pertama, Nabi and Rasul. Mereka adalah arsitek dan legislator ilahi. Mereka menerima cetak biru langsung dari Tuhan dan meletakkan fondasi serta undang-undang dasar atau syariat. Mereka sumber primernya. Penyedia konstitusi ilahiyahnya. Analogi yang sempurna. Kedua, wali. Jika Rasul membangun gedungnya, wali adalah orang yang memastikan gedung itu punya jiwa. Otoritas mereka spiritual. Mereka manifestasi hidup dari kedekatan dengan Tuhan. Mereka adalah penjaga spirit atau ruh dari syariat, mencegahnya menjadi sekedar aturan kosong yang kaku. Mereka menunjukkan bagaimana hukum itu bisa dihidupi dengan cara yang paling indah. Jadi jika Nabi dan Rasul membawa teks hukum, wali membawa contoh penerapan yang hidup dan bernyawa. Tepat. Dan terakhir, ulama. Mereka adalah pustakaman, insinyur sipil, dan para hakim dari bangunan tersebut. Otoritas mereka keilmuan. Mereka adalah penjaga cetak biru asli, para penafsir detail teknisnya, dan rujukan dalam penerapan hukum. Mereka memastikan konstitusi itu tidak hilang, tidak dipalsukan, dan terus relevan dari generasi ke generasi. Wow, jadi alurnya sangat jelas dan logis. Dari penerimaan wahyu yang murni, yaitu Nabi, berlanjut ke misi penyampaian dan legislasi publik oleh Rasul, lalu diwujudkan dalam teladan spiritual yang hidup oleh wali, dan korpus ilminya dijaga, ditafsirkan, serta diajarkan oleh para ulama. Satu tanpa yang lain akan pincang ya. Tanpa wali dan ulama, ajaran Rasul bisa hilang. Tanpa ulama, teksnya bisa disalahartikan. Tanpa wali, teksnya bisa menjadi dogma yang kering dan tanpa jiwa. Anda merangkumnya dengan sempurna. Ini adalah sebuah sistem yang saling mengunci dan melengkapi untuk memastikan panduan ilahi tetap hidup, baik dalam teks maupun dalam spirit. Ini benar-benar pembahasan yang mencerahkan. Terima kasih telah mengirimkan materi yang begitu kaya ini kepada kami. Ini benar-benar membuka perspektif baru. Tentu saja. Dan setelah kita membedah semua peran ini, mungkin ada satu pertanyaan lanjutan yang bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan. Sesuatu yang lahir dari pemahaman kita hari ini. Oh iya, apa itu? Di zaman modern ini, di mana tidak ada lagi nabi atau rasul yang membawa wahyu baru, kita akan dihadapkan pada dua pilar utama yang tersisa. Otoritas keilmuan para ulama yang menjaga teks, dan jalan spiritual personal menuju kedekatan atau wilayah yang menjaga ruh.
Bagaimana kita secara pribadi menyeimbangkan keduanya? Bagaimana seharusnya hubungan antara kepatuhan pada panduan hukum yang tekstual dari para ahli dengan pencarian makna spiritual batiniah kita sendiri, agar berjalan harmonis dan tidak saling menegasikan dalam kehidupan kita?